Betul. Jadi saya yakin nanti pada waktunya, mungkin hari ini atau mungkin sebelum pelaksanaan pemilu nanti, partai politik pasti akan mensosialisasikan ini di dalam internal mereka sendiri. Karena sekali lagi ini menjadi sangat penting dipahami oleh setiap partai politik untuk memahami dan melaksanakan putusan MK ini. Karena konsekuensinya menjadi sangat berbeda. Kalau di 2024 kemarin ada partai politik yang mendaftarkan calonnya dengan tidak memenuhi atau mengabaikan pun keterpenuhan 30% perempuan ini, KPU sebagai penyelenggara tidak bisa menolak. Karena memang tidak diatur sanksinya kalau tidak terpenuhi kuota ini. Tapi besok di 2029 apabila ada partai politik yang mengajukan mendaftarkan calonnya itu tidak memperhatikan atau tidak memenuhi kuota 30% perempuan ini, maka konsekuensinya akan jadi berat karena bisa menggugurkan seluruh calon di dapil tersebut. Calon, ya. Dinamis persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten bersama saya Luvita. Dinamis. Dan teman pemilih, berbicara tentang demokrasi dan juga politik, kita sering mendengar istilah keterwakilan perempuan. Bahkan dalam berbagai regulasi pemilu di Indonesia, partai politik diwajibkan memenuhi kuota sebanyak keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Nah, namun pertanyaannya adalah apakah ketentuan tersebut selama ini sudah benar-benar memiliki kekuatan hukum yang tegas? Dan apa dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 126 tahun 2026 terhadap kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilu ke depan, ya? Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Dinamis Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Klaten, Bapak Samsul Huda. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Vita, kabar baik? Nah, jumpa lagi bersama Pak Huda ini di Dinamis, Pak. Ya. Kali ini kita mau membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi kemarin Pak, tahun 2026 nomor 128 ya. Yang pertama mungkin kita latar belakangnya dulu Pak ya. Latar belakang permohonan. Teman pemilih mungkin banyak yang sudah mendengar tentang putusan MK nomor 128 tahun 2026, tetapi mungkin belum memahami sebenarnya apa yang menjadi latar belakang munculnya permohonan tersebut. Nah, sebenarnya Pak, apa dan siapa dan juga apa yang dipermasalahkan dalam permohonan perkara ini, Pak? Selamat siang teman pemilih. Selamat siang juga Mbak Vita ya. Kita jumpa lagi di edisi podcast hari ini, di mana kita akan membahas tema yang cukup menarik, terutama bagi kaum perempuan. Jadi harusnya ini narasumbernya itu akan lebih legal standingnya itu akan lebih kuat itu kalau narasumbernya perempuan. Tapi tidak menjadi masalah. Saya juga dilahirkan dari seorang perempuan, maka saya mewakili dari kaum perempuan, di mana kita akan membahas, mendiskusikan putusan MK nomor 128 yang kemarin baru saja dibacakan oleh Hakim MK itu pada tanggal 25 Mei yang lalu. Jadi belum lama ya. Masih cukup hangat. Yang mana putusan ini diregistrasi atau didaftarkan di MK itu pada tanggal 7 April. Jadi kurang lebih dalam waktu 1 bulan lebih, sedikit lah. Putusan ini didaftarkan, diregister, dan akhirnya dibacakan putusannya. Jadi kurang lebih saya flashback sedikit bahwa permohonan ini itu diajukan oleh 4 orang mahasiswi ya Pak ya. Semuanya perempuan sekali lagi. Jadi secara legal standing ini memang menyangkut hak perempuan, maka yang memohonkan atau yang menggugat itu juga
dari kaum perempuan yang berasal dari Jawa Timur. Jadi 4 orang ini berasal dari Jawa Timur, dari dapil Tulung Agung dan Blitar, satunya mana saya kurang ingat ya. Tapi intinya bahwa di sana ada sesuatu yang bagi 4 mahasiswa ini dirasa merugikan bagi kaum perempuan. Jadi di pasal 245 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi permohonan ini kan di MK itu kan menjudicial review menggugat tidak konstitusionalnya pasal 245 ini dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena di sana di Undang-Undang Dasar itu negara menjamin di antara di pasal 22E ayat 1, 27 ayat 1, pasal 28 dan seterusnya itu di pasal 245 Undang-Undang 7 itu menyebutkan bahwa daftar calon itu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Nah, di 2 dapil di Jawa Timur ini itu ada beberapa dapil itu yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Dan yang bagi mereka aneh lagi karena pasal ini tidak mengatur tentang sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan ini. 30%. Artinya akhirnya terjadi di dapil para mahasiswa ini 2 dapil itu tidak memenuhi kuota perempuan dan tidak ada sanksinya. Yang akhirnya surat suara yang diterima oleh para pemohon ini ya surat suara mereka dipaksa harus memilih di salah satu dapil itu tidak ada caleg perempuannya sama sekali. Nah, dari situ maka 4 mahasiswa ini mengajukan gugatan. Bahkan ada satu penggugat itu sebenarnya di dapilnya itu terpenuhi semua kuota perempuannya 30%-nya. Tapi bagi pemohon ini tidak karena pasal 245 ini tidak memberikan sanksi yang tegas, maka tidak ada jaminan besok di 2029 kuota perempuan di dapilnya ini akan terpenuhi. Ya, jadi intinya seperti itu bahwa pemohon menggugat pasal 245 Undang-Undang 7 tahun 2017 yang dimana di pasal ini negara atau penyelenggara tidak memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Vila. Berarti kan intinya bukan di permasalahan adanya kuota 30% ya Pak ya? 30% perempuannya, tetapi belum adanya konsekuensi hukum yang tegas ya betul. Jika kuota tersebut tidak terpenuhi oleh partai politik ya Pak ya? Berarti kalau tidak memenuhi tetap bisa mengikuti kontestasi ya? KPU tidak punya hak untuk memberikan sanksi karena memang tidak diatur sanksinya. Jadi mau tidak mau KPU kabupaten, KPU provinsi maupun KPU RI tetap harus menerima pendaftaran partai politik yang meskipun di dalam daftar calonnya itu tidak memenuhi kuota 30% perempuan tadi. Jadi seperti itu. Ya, oke. Nah, tapi setelah memeriksa perkara ini, Pak, apa pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan dalil para pemohon ini berdasarkan hukum ini bagaimana, Pak? Pertimbangannya? Jadi tadi hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa di Undang-Undang Dasar 45 khususnya tadi saya sebutkan di pasal 22E ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan seterusnya disebutkan dalam putusan MK ini bahwa negara menjamin persamaan hak, perlakuan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi kepada seluruh warga negara, baik untuk memilih maupun untuk dipilih. Right to vote maupun right to be candidate, istilahnya seperti itu. Jadi mahkamah atau para hakim menilai bahwa permohonan ini memenuhi unsur itu, maka para hakim memutuskan
akhirnya bahwa tuntutan bahwa agar penyelenggara atau KPU dalam hal ini menolak pendaftaran sesuai tuntutannya bahwa agar memberikan sanksi tentang partai politik yang tidak memenuhi kuota ini untuk menolak pendaftaran partai politik yang bersangkutan di dapil tersebut yang tidak memenuhi keterwakilan 30% perempuan tadi. Berarti kan artinya ini dengan putusan tahun 2026 nomor 128 tadi Pak. Itu berarti saat ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kalau tidak memenuhi 30% kuota perempuan berarti gugur Pak. Partai politiknya ditolak pendaftarannya untuk dapil tersebut. Untuk dapil jadi Jadi umpamanya di Klaten kan ada 5 dapil. Partai A mengajukan calonnya di 5 dapil tersebut. Di 4 dapil yang lain terpenuhi kuota 30% perempuan, tapi ada 1 dapil yang tidak memenuhi 30%. Maka dapil yang tidak memenuhi 30% kuota perempuan ini, maka seluruh caleg di dapil tersebut gugur. 4 dapil yang lain tetap diterima, tapi untuk khusus dapil yang tidak memenuhi kuota perempuannya ini gugur. Berapapun itu calegnya di dapil tersebut semuanya gugur. Gitu. Jadi putusan ini memang memberikan kepastian hukum ya Pak ya, sekaligus juga memperkuat implementasi kebijakan afirmasi bagi perempuan ya teman pemilih. Nah Pak, kalau kita bandingkan nih Pak pelaksanaan pemilu tahun 2019, 2024 kemarin dan nanti ketika kita akan melaksanakan pemilu tahun 2029, apa perbedaan yang paling mendasar nih Pak yang perlu dipahami juga oleh partai politik juga masyarakat juga Pak? Ya betul. Jadi saya yakin nanti pada waktunya, mungkin hari ini atau mungkin sebelum pelaksanaan pemilu nanti, partai politik pasti akan mensosialisasikan ini di dalam internal mereka sendiri. Karena sekali lagi, ini menjadi sangat penting dipahami oleh setiap partai politik untuk memahami dan melaksanakan putusan MK ini. Karena konsekuensinya menjadi sangat berbeda. Kalau di 2024 kemarin ada partai politik yang mendaftarkan calonnya dengan tidak memenuhi atau mengabaikan pun keterpenuhan 30% perempuan ini, KPU sebagai penyelenggara tidak bisa menolak. Karena memang tidak diatur sanksinya kalau tidak terpenuhi kuota ini. Tapi besok di 2029 apabila ada partai politik yang mengajukan mendaftarkan calonnya itu tidak memperhatikan atau tidak memenuhi kuota 30% perempuan ini, maka konsekuensinya akan jadi berat karena bisa menggugurkan seluruh calon di dapil tersebut. Jadi seluruh calon, umpamanya di Klaten ini ada 1 dapil itu yang maksimal 12 calon karena ada 12 kursi. Karena tidak memenuhi, karena 12 kan harusnya 4 calon perempuan namanya. Kok hanya 2 atau hanya 3, otomatis 12 nama ini semuanya gugur kan menjadi sangat merugikan bagi partai politik karena kurang 1 calon perempuan akhirnya bisa menggugurkan semuanya. Jadi partai politik sangat penting untuk memahami hal ini agar tidak merugikan mereka sendiri. Maka ini KPU Klaten dalam hal ini punya kepentingan juga. Podcast ini dalam rangka itu juga mensosialisasikan kepada partai politik khususnya sebagai user nanti yang akan melaksanakan putusan ini maupun masyarakat secara umum agar paham bahwa mana partai politik yang memperhatikan kepentingan perempuan, mana yang tidak, seperti itu. Masyarakat juga akan bisa lebih berperan aktif dalam hal ini, seperti itu. Ya, tapi meskipun regulasinya kan terus diperkuat ya Pak ya. Tantangan kita tentunya kan tetap belum selesai sampai di sini ya Pak ya. Menurut Bapak ini apa tantangan terbesar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif saat ini Pak? Ya, jadi sekali lagi tantangan bagi perempuan memang cukup berat dari dulu. Bahasanya kan KPU sejak dulu sudah melakukan yang namanya affirmative action. Kalau dalam bahasa mudahnya diskriminasi yang positif. Jadi pintu bagi perempuan dalam segala bidang
khususnya untuk terlibat dalam pemerintahan dalam hal ini dalam pemilu itu sudah dibuka selebar-lebarnya sedemikian rupa. Bahkan ada sanksinya mulai 2029 besok. Lalu tinggal perempuannya sendiri yang ikut aktif memanfaatkan kesempatan ini. Jadi bagaimana perempuan-perempuan di luar sana semuanya itu bisa melihat bagaimana negara dalam hal ini sudah memberikan kesempatan yang luas, bahkan sudah melakukan diskriminasi dalam tanda kutip yang positif tadi, dalam rangka memberikan ruang kepada perempuan untuk lebih berperan aktif. Sekarang bolanya ada di tangan para perempuan itu sendiri, bagaimana afirmasi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar para perempuan lebih punya peran di dalam pemerintahan khususnya terlibat dalam pemilu tadi. Ya. Jadi tantangannya ya teman pemilih memang bukan hanya pada pemenuhan kuota semata sebenarnya Pak ya, tetapi juga bagaimana perempuan mempunyai peluang yang sama ya untuk terpilih dan menduduki jabatan strategis seperti itu ya Pak ya. Nah kalau sekarang kita bicara Klaten kemarin Pak ya, di Kabupaten Klaten ada perkembangan yang cukup menarik juga teman pemilih ya. Mungkin koreksi Pak jika saya kurang tepat ya, pada pemilu 2014 jumlah anggota DPRD perempuan di Klaten itu hanya 3 orang. Ya, betul. Kemudian meningkat menjadi 8 orang pada pemilu 2019 dan hasil pemilu 2024 kemarin ternyata ada kenaikan ya Pak sampai 13 orang ya. Nah, menurut 11 di 2024 11 orang. Oke. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa makna nih Pak dari peningkatan ini bagi perkembangan demokrasi dan representasi perempuan tentunya di Klaten? Jadi kalau kita lihat trennya dari pemilu ke pemilu seperti yang tadi disampaikan Mbak Vita, dari 3 edisi pemilu terakhir dari 2014, 2019 sampai 2024 kemarin ada tren kenaikan dari keterpilihan calon legislatif perempuan mulai dari 3 orang di 2014, di 2019 meningkat jadi 8 dan yang terakhir itu 11. Artinya setelah 3 edisi pemilu pun ternyata belum terpenuhi 30% keterpilihan perempuan ini. Artinya dari 50 kursi di Kabupaten Klaten, caleg legislator perempuannya baru 11, itu kan baru 22 sekian persen. Artinya memang belum memenuhi 30% perempuan. Nah, diharapkan dengan adanya putusan MK ini akan lebih banyak menampilkan calon-calon perempuan yang punya kualitas, yang punya elektabilitas, yang akhirnya bisa terpilih. Tapi sekali lagi secara tren sudah selalu meningkat. Dari pemilu ke pemilu itu sudah meningkat, meskipun peningkatan itu belum mencapai 30% tadi, karena sekali lagi dari 2024 kemarin dari 50 anggota legislatif kita yang dilantik itu hanya 11, artinya itu baru 22%. Nah, sekali lagi kita harapkan ke depan dengan kesempatan atau kanal yang dibuka dengan lebar sedemikian rupa bagi para perempuan itu ke depan juga akan lebih meningkat sekali lagi seperti itu. Karena tadi Pak ya diatur 128 tadi putusan MK memang harus 30% ya Pak ya. Jadi PR-nya adalah dari 22% ini nanti PR-nya harus apakah bisa? Harus 30% nih ya Pak ya. Nah, tapi teman pemilih meskipun belum menyentuh angka ideal 30% tadi seperti Pak Huda ceritakan ya, namun tren peningkatan ini tentunya menjadi sinyal positif juga ya untuk perempuan, bahkan bahwa perempuan ini semakin mempunyai ruang dan juga kepercayaan untuk berpartisipasi dalam politik tentunya. Baik Pak, nah Pak sebagai penutup nih Pak, apa pesan Bapak nih untuk kaum perempuan khususnya di Kabupaten Klaten agar terus juga aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dan juga politik, dan juga apa pesan Bapak juga kepada seluruh masyarakat dalam rangka merawat demokrasi yang inklusif? Jadi pesan saya bagi para perempuan di Klaten khususnya ya,
negara sudah membuka kanal yang begitu luas, bahkan dalam tanda kutip diskriminasi tadi kalau kita maknai dalam hal positif kan mengistimewakan lah, kurang lebih seperti itu, memberi peluang yang lebih besar kepada perempuan untuk lebih aktif secara aktif lagi dalam memanfaatkan peluang ini. Bagaimana peluang yang besar ini yang diberikan oleh negara itu, perempuan-perempuan ini juga lebih meningkatkan memanfaatkan peluang ini dengan meningkatkan kapasitas sehingga punya menarik hati para pemilih, sehingga elektabilitasnya bisa bagus, sehingga keterpilihannya dalam pemilu itu juga meningkat. Jadi intinya peluang yang sudah dibuka atau kanal yang sudah dibuka ini tentu tidak akan ada maknanya kalau tidak dimanfaatkan oleh para perempuan itu sendiri. Jadi kepada para perempuan khususnya di Kabupaten Klaten, silahkan ini peluang ini bisa betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seperti itu. Oke, baik Pak Uda. Luar biasa teman pemilih. Nah, hari ini kita belajar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 tahun 2026 bukan sekedar berbicara tentang angka 30% keterwakilan perempuan, tetapi juga tentang komitmen negara untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan juga keterwakilan perempuan dalam proses demokrasi. Nah, semoga dengan semakin kuatnya regulasi dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat, keterlibatan perempuan dalam politik akan semakin besar dan juga berkualitas. Baik, terima kasih Pak Uda atas penjelasan dan juga wawasan yang sangat bermanfaat pada episode Dinamis kali ini. Ya, sampai sama-sama berjumpa ya di episode selanjutnya nanti Pak ya. Baik. Oke teman pemilih, ikuti informasi kepemiluan dan juga pendidikan demokrasi melalui media sosial KPU Klaten dan juga website KPU Klaten. Dan juga ingat, demokrasi ini bukan juga membutuhkan partisipasi dari semua pihak ya. Dan perempuan berdaya, politik berkualitas, dan juga demokrasi akan semakin kuat. Saya Luvita beserta seluruh tim Dinamis pamit undur diri, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinamis, persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, saya akan berbicara seterusnya.